luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, kurang semangat loh adik-adiknya. Iya. Kakak sapa sekali lagi ya. Dan biar lebih semangat, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Sekali lagi kakak sapa. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita semua pasti luar biasa karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ikutin doa kakak ya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, terima kasih terima kasih buat kebaikan-Mu buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami mau memulaikan kami mau memulaikan ibadah kami. ibadah kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hadirlah di tengah kami. hadirlah di tengah kami. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, Pimpinlah ibadah kami Tuhan, supaya kami diam di dalam hadirat-Mu. supaya kami diam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Kami sungguh bersyukur atas cinta-Mu atas cinta-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami siap berglori Kami siap berglori untuk memuji untuk memuji nama Tuhan nama Tuhan dalam surga. dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu. kami mau memuji-Mu. Haleluya. 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 Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kan sudah disapa sama kakak Emi. Tadi apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini coba kakak mau tanya, siapa yang pagi-pagi itu kalau bangun lihat matahari? Saya, Kak. Oh, semua lihat matahari ya? Iya dong, Kak. Kalau matahari, kita lihat matahari, matahari itu seperti apa adik-adik? terang. Iya, bercahaya, terang, Kak. bercahaya seperti lampu ya kan, bercahaya. Iya, Dan Kak. hari ini kita mau angkat tangan kita mau katakan puji Tuhan dari terbit matahari. Kita angkat pujian kita ya adik-adik sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sambil angkat tanganmu adik-adik. Puji Tuhan. Dengan hati penuh sukacita. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tanganmu katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
dahsyat. Kita mau memuji Tuhan kita dari terbit pada pagi hari, pada malam hari. Pokoknya setiap hari kita puji Tuhan kita. Amin. Amin ya adik-adik. Amin, Semuanya Kak. bersiap ya kan? Bersedia ya kan kakak-kakak? Oke. Dan kita mau katakan hari lepas hari. Hari lepas hari pastinya bertambah-tambah apanya kakak? Bertambah indahnya. Iya, indahnya sukacitanya. Sukacitanya. Kita angkat pujian kita hari lepas hari. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Sambil lihat kanan kirinya. Abang kakaknya lihat ya. Sambil tersenyum. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari Yesus cinta padaku. Yesus cinta saya, ku nanti kehadirannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Sekali katakan hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari Yesus cinta padaku. Yesus cinta saya, ku nanti kehadirannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Oke, tunggu dulu Kak Suryani, mau kita yang punya pasangan di rumah, kalau nggak ada pasangannya, mama papanya boleh diajak. Yang punya adik atau abang, kita boleh seperti ini ya, hadap-hadapan. Sambil kita tersenyum, kita katakan apa? Tuhan cinta kita dan cinta semua. Semuanya. Oke adik-adik, kita mulai lagi ya dari awal ya. Kita katakan hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari Yesus cinta padaku. Yesus cinta saya, ku nanti kehadirannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Sekali katakan hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari Yesus cinta padaku. Yesus cinta saya, ku nanti kehadirannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sambil katamu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan sekali, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Haleluya adik-adik, semuanya bersukacita, amin. Amin, Kak. Oke, kakak undang kita semua untuk duduk kembali. Semua penuh sukacita, amin adik-adik. Amin. Oke, semuanya boleh duduk dengan baik
dengan sopan ya. Oke adik-adik, kita tadi udah memuji Tuhan. Luar biasa ya semangat adik-adik memuji Tuhan. Amin. Oke, kita juga siap untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita duduk yang rapi. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita, kita lipat tangan kita. Kita mau berdoa dulu sebelum kita menyembah Tuhan adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ada hari ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, anak-anak kecil-Mu ini ya Tuhan Yesus yang beribadah kepadamu, biarlah Tuhan Engkau boleh disenangkan ya Tuhan lewat apapun yang mereka perbuat ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Biar dalam penyembahan juga mereka boleh fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kita katakan dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan dengan lembut, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari adik-adik katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Yesus,
Yesus, adik-adik katakan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, sebut namanya Yesus, adik-adik. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk apapun yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, adik-adik kami ya Tuhan boleh semakin cinta akan Tuhan Yesus. Mereka semakin ingin mengenal Tuhan ya Tuhan. Amin Yesus. Biar mereka kecil ya Tuhan, tapi itu tidak akan menghalangi mereka untuk selalu bersama dengan Tuhan Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat boleh ya Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kami Bapa, biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu Kak Heni yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar juga Tuhan kami akan menabur untuk kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga adik-adik kami yang akan menabur ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan Yesus untuk mendengarkan akan firman-Mu yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Sehat adik-adikku? Puji Tuhan, Kak Heni juga sehat. Wow, hari ini kita bersuka cita kembali. Kita bisa berkumpul. Meskipun adik di rumah, kakaknya di rumah, tapi kita bisa berkumpul di dalam Tuhan. Iya. Nah adik-adik, Kak Heni punya cerita yang luar biasa. Mau dengar? Bagus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati dulu ya adik-adik. Kita berdoa bersama. Adik-adik boleh berdoa di rumah, keluarkan suaranya biar Tuhan Yesus kita dengar apa yang menjadi kerinduan kita. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab, kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan agar kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu kami yang mengajari kami. Berikan dia Tuhan kepintaran, hikmat dari Tuhan, sehingga bisa mengajari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin.
Oke adik-adik, sebelum kakak cerita dari Alkitab kita, kakak mau nunjukin sesuatu nih. Nah adik-adik, tahu nggak ya ini buah apa? Pinter-pinter semuanya. Bener, ini adalah buah tomat. Bener. Nah kenapa ya kak kok ada buah tomat? Hari ini kakak mau ceritakan tentang seorang petani. Wah, siapa tahu arti kata petani? Ya, seorang petani itu pekerja yang sangat baik ya adik-adik. Dia menanam benih untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang dapat kita makan. Salah satunya tomat ini. Nah, di dalam tomat ini adik-adik, kalau kamu belah, kamu akan melihat. Oke, kakak sudah buat belahannya ya. Nah, kalau kamu belah seperti ini, kamu akan melihat bijinya. Nah, bijinya itu yang akan menjadi benih untuk ditanam. Oke, siapa sini yang pernah menanam? Siapa yang sudah pernah menanam bersama mama papanya? Nah, kalau kamu menanam, kamu akan menanamnya di tempat yang baik atau di tempat yang tidak baik? Pastinya di tempat yang baik agar bisa si benih tadi atau biji tadi bertumbuh. Nah adik-adik, begitu juga dengan cerita kita hari ini. Coba adik-adik buka kitab Matius 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Oke adik-adik, nah kakak kasih cerita tema hari ini adalah mengenai mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apa sih kak hubungannya dengan benih tadi, dengan biji tomat tadi? Nah, seperti yang kakak ceritakan tadi, kita mau menanam tanaman kita di tempat yang baik. Bagaimana tempat yang baik? Bisa kita tahu dari cerita hari ini. Ayo yang sudah buka Alkitabnya dari Matius 13 ayat 1 sampai 23, kita baca judulnya dulu ya adik-adik. Judulnya adalah 1, 2, 3. Perumpamaan tentang seorang penabur pinter. Jadi cerita ini adalah menceritakan seorang penabur. Nah saat itu dia ingin menaburkan benih. Nah benih-benih itu saat dia bawa jatuh di tempat-tempat yang berbeda. Nah tempat yang pertama adik-adik adalah di pinggir jalan. Jadi benihnya jatuh di pinggir jalan. Kira-kira kalau benih jatuh di pinggir jalan bisa bertumbuh nggak ya? Dia di dekat pasar itu adik-adik. Ternyata tidak. Benar. Dia biji itu ketika jatuh di pinggir jalan diinjak-injak orang. Terus bahkan ada yang diambil sama burung, karena burung kan suka juga itu ya mengambil biji-bijian. Nah itu tempat yang pertama, berarti tadi pinggir jalan bukan tempat yang bagus. Kemudian di tempat yang berikutnya adalah jatuh di tanah yang berbatu. Nah di tanah yang berbatu berarti ada tanahnya tapi banyak batunya. Bisa nggak ya si biji tadi itu bertumbuh? Ternyata tidak bisa. Karena apa? Walaupun dia bisa bertumbuh berakar, tapi akarnya tidak kuat, terhimpit oleh si batu. Jadi pada siang hari dia jadi layu. Nah yang berikutnya jatuh di tempat yang bersemak duri. Jadi dia punya tanah tapi dia ada juga semak-semak di situ, dan semaknya itu semak yang berduri adik-adik. Sama adik-adik, dia juga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena dia walaupun bisa berakar tapi terhimpit oleh si semak duri tadi. Berarti sudah 3 tempat dan tempat itu tidak baik. Dan yang terakhir adalah di tanah yang subur. Seperti kita, kalau kita mau tanam, biasanya kan mama menyediakan tanah yang diletakkan di sebuah tempat pot atau misalnya di polybag.
di tanah itu, begitu juga dengan si penabur tadi. Dia menaburkan benih tadi, benih biji tomat tadi, dicemplungkan ke tanah, ditanam, dan saat itu dia tanam dengan baik, akhirnya berakar dan bertumbuh menjadi tanaman yang bagus. Nah, adik-adik, itulah yang Tuhan ceritakan atau Tuhan umpamakan mengenai kita saat mendengar firman Tuhan. Oh, apa yang maksudnya kakak? Maksudnya adalah, ayo coba diingat-ingat, adik-adik saat mendengar firman Tuhan bagaimana sikapnya? Apakah sama sikapnya saat benih tadi jatuh di pinggir jalan? Misalnya, adik-adik datang nih ibadah, tapi main-main, nggak didengar firman Tuhan. Bisa nggak ya firman Tuhan tadi itu, cerita Alkitab itu teringat di pikiran kita atau disimpan di hati kita? Enggak. Karena apa? Waktu tadi kakak sekolah minggunya cerita firman Tuhan, adik-adik ribut. Akhirnya firman cerita itu tadi terlewat. Berarti itu contohnya yang benih jatuh di pinggir jalan. Oke? Nah, begitu juga saat adik-adik dengar tuh, ya kan? Kak, aku datang ke gereja kok kak ibadah, dengar kakaknya cerita Alkitab. Tapi dengarnya sebentar saja. Setelah sudah selesai ibadah sekolah minggunya, rupanya langsung lupa. Mamanya tanya, adik tadi di sekolah minggu dengar apa ceritanya? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Iya, tadi adik main. Hahaha. Berarti sama dengan cerita tadi, si benih yang jatuh di batu-batu. Dia akarnya pendek segini. Jadi ingatannya sedikit. Nggak bisa dilakukan dong cerita Alkitab tadi. Ya kan? Itu tadi sudah 2 contoh. Contoh yang ketiga tadi, benih yang jatuhnya di mana adik-adik? Di semak duri. Itu sama dengan kita dengar firman Tuhan. Kita ingat, sampai di rumah kita bisa jelasin sama mama papa. Iya mama, tadi ceritanya tentang benih, tentang seorang penabur mama. Terus jadi diajarin untuk jadi anak baik mama. Kamu bisa ceritain, tapi kamu tidak bisa lakukan. Misalnya adiknya masih sedikit aja ganggu, langsung marah-marah. Adik ini marah. Terus adiknya ditolak. Berarti dia masih seperti benih yang ada di semak duri. Wah, dia sebentar ingat, tapi ketika sudah ada yang mengganggu, sudah ada yang menggoda dia terjatuh lagi. Akhirnya dia nggak bertumbuh semakin baik. Jadi kita mau seperti benih yang di mana adik-adik? Benar, benih yang jatuh di tanah yang subur. Di tanah yang subur kita sirami setiap hari, ya. Jadi itu seperti kayak kita baca firman, terus kita berdoa, baca firman, berdoa, pasti dia akan bertumbuh di hati kita. Caranya bagaimana kita tahu bertumbuh? Kita lihat dari buahnya adik-adik. Buahnya apa kak? Kita menjadi anak yang baik, jadi anak yang penurut. Orang-orang pasti lihat, iya dia anak sekolah minggu GPH Pambil, bagus-bagus. Semua orang akan melihat bahwa kita benar-benar sudah melakukan firman Tuhan dengan menghormati orang tua langsung. Mama, nggak manggil mamanya dong, mama, tapi mama, hari ini adik capek gitu. Atau mama, adik ini capek. Kira-kira yang mana yang buah yang baik? Yang pertama ngomongnya lembut atau yang kedua ngomongnya kasar? Pasti yang pertama kan? Nah, berarti itu sudah berbuah yang baik. Dilihat dari buahnya. Jadi sini kita mau bertumbuh dan berbuah. Iya, kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah. Kakak jadi ingat satu lagu lah, Dek. Bagaimana biar kita bisa bertumbuh dan berbuah yang baik di dalam Tuhan? Ya, dengan cara dengar firman Tuhan dan
kita berdoa setiap hari biar Tuhan ingatkan. Kita nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mau tumbuh, 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 glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Amin. Kita juga mau berbuah di dalam Tuhan. Nah, hari ini sebagai penutup adik-adik, Kak Heni mau ngajak kita menghasilkan buah. Tapi buah hari ini kita buat dari kertas origami. Mau bersama-sama dengan kakak membuatnya? Oke adik-adik, nih buahnya. Kita akan berbuah, tapi kita hari ini berbuahnya dengan membuat dari origami. Ini buah apa adik-adik kalau bisa tebak? Bener, buah apel. Nah, adik-adik yang kamu perlukan adalah selembar origami. Ini boleh berwarna merah, kita sesuaikan dengan gambar buahnya ya. Kemudian kertas origaminya, kemudian ada gunting, pena, dan juga lem. Oke, caranya gimana kakak? Gampang sekali. Kertas origami ini kamu bisa bagi potong jadi 4. Seperti ini, kakak sudah potong. Oke, yang kertas origami besar kamu potong jadi 4. Seperti ini. Sudah? Kalau sudah, ini kita lipat 2 adik-adik. Lipat 2. Keempat potongan kecil tadi dilipat 2. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, nah keempat tadi kita gabungin. Kita lengketin kan 4 tadi kita gabungin adik-adik. Kemudian satu sisi kita gambarkan belahan buah apel tadi. Seperti ini. Oke, kita gambarkan belahan buah apel ini sebelahnya ya. Nanti kemudian kita gunting, ikutin garis yang kita gambar tadi. Oke, sudah kita gunting. Jadinya 4-4-nya bentuknya sama. Nah, sekarang kita akan ambil lem. Oke, kemudian kita ambil lem. Kita lengketkan satu sisi dulu adik-adik ya. Kemudian tempelkan dengan bagian yang lain. Oke, tempel. Oke, sudah ditempelkan. Terus sisi yang tadi itu buatkan lem lagi. Tempelkan lagi. Kemudian sisi lagi yang di luar kita taruh lem. Kita tempel lagi. Nah, kemudian kamu bisa buka seperti ini. Nah, yang sudah nampak ya. Nah,
sisi yang putih tadi kita tempelkan. Kita lem. Oke. Jadi, wah, sudah ya. Jadi dia berbentuk 3 dimensi adik-adik. Nah, kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya, Kak? Oh, benar. Kita buat batangnya dan daunnya. Nah, batang dan daunnya bisa kita gunakan origami yang berwarna coklat dan hijau. Kita bisa buatnya dengan cara digulung-gulung aja. Ukurannya kamu sesuaikan dengan ukuran apel yang kamu gak buat tadi. Oke. Jangan lupa biar dia lebih rapi kita kasih lem biar dia lengkap. Nah, ini kita kasihkan lem di ujungnya. Kemudian kita masukkan ke tengah. Oke? Nah, sudah. Dan yang terakhir kita tempelkan daunnya. Sama saja. Kita masukkan, kita buat lem, kemudian kita tempel. Kita tempelkan. Sudah jadi. Nah, sudah jadi deh apel kita. Nah, kalau begini kita bisa loh deh gantung dia di kamar kita atau kita tempel di kamar kita. Oke, nanti adik-adik boleh buat coba di rumah dan tunjukkan sama kakak-kakaknya ya. Nah, oke adik-adik, demikian cerita Alkitab kakak hari ini. Kita diajarin bagaimana adik-adik bersikap yang benar saat mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah. Dan buah kita bisa dilihat oleh orang banyak dan orang banyak akan memuliakan Tuhan, mengatakan bahwa wah, dia benar-benar anak Tuhan yang jempolan. Mau ya adik-adik? Amin. Nah, sekarang kita tutup dengan doa. Kita doa bersama-sama. Oke? Ayo kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Kami bersyukur kami boleh datang untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Bahkan kami hari ini lagi Tuhan belajar firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami bagaimana kami boleh menjadi benih yang bertumbuh di tempat yang subur, bertanah yang baik. Di dalam hati kami biarlah firman-Mu juga boleh bertumbuh ya Tuhan, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam sikap kami, dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau memberkati kakak sekolah minggu yang mengajari kami. Engkau berkati ya Tuhan agar dia boleh lagi Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan, Kau berkati kami pribadi lepas pribadi menjadi anak-anak yang mensukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, Mama Papa, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur panjang, berkat Tuhan dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk gereja kami, gereja GBI, GPH Pambil. Tuhan terus pakai tempat ini, bahkan anak-anak Tuhan yang boleh beribadah di sini. Tuhan berkati lebih lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Tuhan juga berikan hikmat, berikan kesehatan. Tuhan berikan panjang umur untuk kedua anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa juga untuk kota kami, kota Batam, dan juga negara kami Indonesia. Tuhan selalu memberkati kota kami, negara kami, setiap anak-anak Tuhan yang boleh ada di tempat ini. Tuhan pulihkan semuanya Tuhan, Tuhan berkati. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan juga pulihkan keadaan sekarang ini yang begitu banyak orang
Yesus yang baik. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Engkau berkati. Adik-adik kita yang hari ini rindu untuk diberkati Tuhan, kita angkat tangan. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan yang akan melindungi kita dimanapun kita berada. Bahkan Tuhan yang akan mengajari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita boleh bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Kita yang hari ini diberkati Tuhan, kita sama-sama bersukacita, kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Shalom.